Hai Sobat Winsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau mereview Infinix Note 40S. Sebenarnya ini rilisnya udah lama ya, bareng dengan Infinix Note 40 dan juga Note 40 Pro 5G yang pernah aku review juga. Tapi aku review Note 40S ya terakhiran. Karena emang masih lumayan banyak nih yang nanya, Kak, apa sih bedanya Note 40S dan juga Note 40 ataupun Note 40 Pro 5G? Nah, buat yang penasaran, jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Kalau untuk tampilan dusnya ini mirip banget ya dengan Note 40 dan juga Note 40 Pro 5G. Jadi ini ada cover dusnya yang bergambar hero Mobile Legends. Kalau di bagian atasnya ini ada tulisan Infinix dan juga Mobile Legends. Di samping sini ada tulisan Note 40S. Lalu di bagian bawahnya ini ada tulisan wireless charge dan juga sound by JBL. Untuk kapasitas RAM-nya 8 GB, internalnya 256 GB. Nah, di bagian bawahnya ini ada jenis layarnya menggunakan 3D Curve. 120 Hz untuk refresh rate-nya, layarnya menggunakan AMOLED display Corning Gorilla Glass. Kalau bagian samping kiri kanannya ini sama saja ya, hanya saja di sini ada tambahan fitur NFC dan juga splash proof. Nah, kalau di bagian belakang ini ada tulisan spesifikasi yang cukup lengkap. Oke guys, langsung aja kita unboxing. Untuk isi dusnya yang pertama ada handphone, ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Dapat stiker juga. Terus ini udah dikasih tempered glass plus kit pemasangannya. Dapat hardcase magnetik tempat wireless charge-nya juga ya. Lalu ada kepala adaptor 33 watt, ada kabel USB Type-C dan ada SIM ejector. Dan ada yang spesial nih, di sini udah dapat Mac Power 20 watt. Desainnya simple ya, dan bodinya juga cukup tipis, jadi nyaman ketika digenggam. Untuk frame dan back covernya ini berbahan polikarbonat dengan finishing yang sedikit glossy, karena ada efek glitternya nih, jadi kalau terkena cahaya makin cakep ya. Bodinya juga nggak gampang ninggalin sidik jari. Bagian frame kameranya ini dibikin sedikit menonjol. Ada 3 modul kamera dan yang berfungsi hanya satu kamera saja dengan resolusi kamera 108 megapiksel. Yang lainnya cuma hiasan aja. Ada satu flash yang di bagian tengahnya ini termasuk cahaya halo aktif. Dimensi panjangnya 164,1 mm, untuk lebarnya 74,6 mm, tebalnya di 7,8 mm dan beratnya di 176 gram. Di sisi kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume. Untuk sisi atasnya ada lubang mic dan juga ada lubang speaker. Kemudian di bagian kirinya kosong. Kalau di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan ada SIM tray yang jenisnya dual slot nano SIM. Jadi belum bisa pakai SD card. Untuk ukuran layarnya di 6,78 inch dengan jenis layar AMOLED. Resolusinya di 1080 x 2436 pixel. Rasio bodi layarnya 89,8% dengan kerapatan pixel di 393 ppi. Kalau untuk refresh rate layarnya ini di 120 Hz dengan peak brightness di 1300 nits. Kalau untuk bezelnya ini udah cukup tipis ya, kemudian setiap sisinya juga ini simetris, jadi makin cakep nih tampilannya. Ditambah lagi jenis kameranya sudah Panasonic punya. Wah, ini sih jenis layar yang paling aku suka ya. Kalau ngomongin soal speaker, ini jenisnya masih sama ya dengan Infinix Note 40 series lainnya yang menggunakan stereo speaker dan juga tentunya sudah sound by JBL. Kualitas suaranya ini udah cukup kencang, bassnya juga berasa dan gak cempreng juga ketika di volume yang full. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Infinix Note 40S ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan jenis Android yang terbaru Android 14. Kalau untuk skor Antutunya mencapai 442.369. Kapasitas RAM-nya di 8 GB yang bisa diekspansi sampai 8 GB lagi. Kalau untuk penyimpanan internalnya di 256 GB. Kalau untuk kapasitas baterainya di 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt. Ketika aku cas selama 30 menit, baterainya ini bertambah 50%. Dan ketika dicas menggunakan wireless charging 20 watt selama 30 menit juga, baterainya bertambah 9%.
Ketika digunakan untuk pemakaian sehari-hari seperti untuk 1 jam menonton YouTube, baterainya ini berkurang 7%. Untuk 1 jam scroll TikTok, baterainya berkurang 15%. Kemudian untuk 1 jam bermain Mobile Legends, baterainya berkurang 12%. Dan 1 jam untuk bermain PUBG Mobile, baterainya berkurang 13%. Selanjutnya aku tes permainan Mobile Legends. Settingan yang didapat frame rate-nya super dan grafiknya di ultra. Pas dimainin ini nggak delay ya, lancar aja dan grafik gambarnya pun enak di mata. Tapi sedikit terganggu nih, karena layarnya yang melengkung yang terkadang tersentuh jari jadi agak sensitif ya, sehingga mudah bergeser. Untuk suhunya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Kita tes juga permainan PUBG Mobile dengan settingan yang didapat HD High. Giroskopnya juga bisa digunakan. Dan untuk responnya cukup responsif ya, nggak ada delay. Kalau buat kualitas grafik ini cukup bagus, jernih, dan enak ya di mata. Suhu handphonenya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Menurut aku yang jadi daya tarik tersendiri ini dari include Mac Power ataupun wireless charge-nya. Ditambah lagi sudah dapat case magnet atau yang Infinix sebut sebagai Mac Charge. Karena Mac Power-nya ini tidak bisa menempel langsung ke handphonenya. Jadi Mac Charge-nya ini sangat berguna ya untuk keseharian atau buat kalian yang sering berpergian tanpa takut Mac Power-nya terjatuh. Selanjutnya ada fitur kecepatan pengisian daya. Di sini ada pilihannya ya, ada pengisian daya pintar dan juga ada pengisian daya suhu rendah. Kemudian ada fitur pengisian daya nirkabel terbalik. Dengan mengaktifkan fitur ini, kita bisa mengisi daya ponsel, perangkat wearable dengan cara meletakkan di bagian belakang handphone. Dan ada fitur menarik juga nih, yaitu perlindungan pengisian daya EA. Fitur ini berfungsi untuk menghentikan pengisian daya ketika kapasitas baterainya mencapai 80%, yang tentunya ini berfungsi untuk menjaga kesehatan baterai. Nggak ketinggalan juga ada fitur pengisian daya bypass. Jika fitur ini diaktifkan, kalian tidak perlu lagi khawatir ketika menggunakan handphone untuk bermain game saat handphonenya dicas. Karena fitur ini dapat mencegah kelebihan panas dan juga memperpanjang masa pakai baterai. Untuk keamanan, sidik jarinya ini berada di dalam layar ya, dan responnya ini cukup responsif. Fitur NFC-nya juga udah tersedia, untuk responnya juga cukup responsif. Fitur menarik terakhir ada pencahayaan halo aktif. Lampu latarnya ini akan menyala ketika ada panggilan masuk, kemudian notifikasi, ketika dicas, ketika bermain game, dan sebagainya. Di sini juga ada beberapa pilihan efek cahayanya yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kamera depannya ini udah pansol dengan resolusi di 32 megapiksel dan juga sudah dilengkapi dengan dual LED flash yang tingkat kecerahannya ini bisa diatur ya. Jadi kalau selfie di tempat yang minim cahaya ini udah nggak jadi masalah. Kalau untuk resolusi video kamera depannya di 2K 30 fps, 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p hanya pada 30 fps. Selanjutnya untuk kamera belakang memiliki resolusi kamera utama di 108 megapiksel dan memiliki resolusi video yang sama dengan kamera depan yaitu di 2K 30 fps, 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p hanya pada 30 fps. Fitur lainnya ini ada film, kemudian video, EA kamera, ada potret, ada super malam, dan fitur lainnya ini ada selang waktu sampai pemotretan AR. Sini aku merekam di resolusi yang paling tinggi 2K pada 30 fps. Sayangnya di resolusi ini pastinya kita belum bisa aktifkan untuk fitur ultra stabilnya ya. Jadi fitur ultra stabilnya itu bisa diaktifkan di 1080p 30 fps. Cuma menurut aku ini walaupun kita nggak aktifkan fitur ultra stabil udah cukup stabil sih guys. Nah ini aku pakai buat jalan pelan. Untuk kontras warnanya juga cukup pekat ya. Detailnya juga oke. Ini jernih juga, dia nggak ada noise menurut aku. Di sini juga bisa di zoom. Untuk kualitas zoomnya seperti ini sampai 10 kali zoom. Selanjutnya ini di resolusi 1080p pada 60 fps. Sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh ya untuk kualitasnya jika dibandingkan dengan yang 2K tadi. Hanya saja untuk detail objeknya memang sedikit berkurang, tapi masih oke sih menurut aku. Untuk kontras warnanya juga masih pekat. Tuh guys, nggak pucat ya warnanya. Terus juga jernih videonya. Nah ini aku pakai buat jalan juga, dia nggak patah guys. Untuk zoomnya seperti ini juga sama ya, bisa sampai 10 kali zoom. Kualitasnya seperti ini. Ini aku merekam di resolusi 1080p pada 30 fps.
Ini juga aku aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Coba kita tes buat jalan ya. Ini aku pakai buat jalan pelan. Nah, untuk detailnya juga dia sedikit berkurang. Cuma kalau untuk kontras warna sih agak berbeda ya dengan yang 60 fps. Tapi nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Kayak misal di bangunan itu warnanya nggak sepekat yang di 1080p tadi. Kalau untuk kualitas zoomnya seperti ini. Ini resolusi yang paling rendah. Yang paling rendah ini di 720p di 30 fps. Belum bisa 60 fps ya. Dia mentok di 30 fps. Ini juga aku aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Warnanya sih masih pekat aja, menurut aku ya masih oke. Cuman untuk detailnya dia makin berkurang guys. Kayak daun-daun tuh sedikit ngeblur ya. Tapi yang nggak parah banget kok. Zoomnya seperti ini kualitasnya. Sampai 10 kali zoom juga. Tuh. Untuk tulisan juga masih bisa kebaca ya, walaupun di resolusi yang paling rendah. Kalau di 1080p ini di 60 fps masih bisa. Cuman fitur ultra stabil juga sama, belum bisa pakai ya. Nah, di sini nggak terlalu beda jauh dengan yang 2K. Cuma bagian belakang lebih backlight lagi menurut aku, kayak di lapangan sana dia backlight banget ya. Cuma kalau untuk kontras warna sih masih pekat, terus detailnya juga oke, jernih. Ini aku pakai buat jalan pelan juga nggak patah guys. Lalu aku mau coba fitur ultra stabilnya. Ini aku aktifin di 1080p pada 30 fps. Kalau menurut kalian gimana? Lebih smooth kah atau sama saja? Kalau menurut aku sih memang lebih smooth, tapi nggak terlalu ini ya, perbedaannya nggak terlalu kelihatan dengan yang tidak memakai fitur ultra stabil. Oke lah, ini masih mengurangi putaran kita video. Untuk detail objek masih aman ya, kontras warna juga masih oke. Lalu resolusi yang paling rendah 720p pada 30 fps. Ini juga sama, aku aktifin fitur ultra stabilnya. Nah guys, ini karena anginnya cukup kencang, mungkin suara aku kurang jelas ya, bahkan sering hilang. Tapi it's okay, nggak apa-apa, yang penting kualitas videonya kalian bisa bandingin ya. Nah, seperti ini. Di resolusi yang paling rendah pun menurut aku ini masih cakep guys. Tuh detail juga ya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make
Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix Note 40S. Aku hampir lupa nih spill harganya. Varian 8256 harganya 2.300.000-an. Ada dua varian warna green dan juga warna black. Menurut aku di harga 2 jutaan ini udah cukup worth it ya, karena dari segi performanya oke, terutama buat main game. Desainnya cakep, ditambah lagi sudah menggunakan 3D Curve AMOLED display. Kemudian include Mac Power-nya ini yang menjadikan handphone ini jadi incaran banyak orang. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.